ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا Muhammad qad ghafilati adrihi ya Allah ya Rasulullah. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu mempelajari ilmunya Allah, kitab tafsir Al-Jalalain. Sholawat beserta salam semoga tetap melimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita semuanya yang hadir di sini mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang sangat kami hormati kepada guru kita bersama Bapak Romo Muhsinin, semoga beliau oleh Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan sehat walafiat, panjang umur, diberkahkan ilmunya, dilancarkan dakwahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga seluruh keluarganya diberikan sehat walafiat, panjang umur, diberkahkan serta dijauhkan dari mara bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang sangat kami hormati kepada para pengurus majelis Al-Istiqomatu, dan yang sangat kami hormati kepada Ketua Rijal Ansor Serang Baru Bapak Ustadz Imam bin Mulyo, dan yang sangat kami hormati kepada sahabat Ansor Banser Serang Baru, dan yang sangat kami hormati kepada bapak-bapak jamaah majelis Al-Istiqomatu yang alhamdulillah pada malam hari ini untuk bisa menyempatkan melangkahkan kakinya dari rumah menuju ke majelis Al-Istiqomatu ini. Semoga dengan langkah kita, duduknya kita di majelis ini diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, marilah kita dengarkan bersama kelanjutan daripada kitab tafsir Al-Jalalain yang masih di surat Al-Maidah. Mudah-mudahan kita semua bisa mempelajarinya dan juga bisa untuk mengamalkannya. Dari saya ada kurang punya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Amma ba'du. Yang sangat kami hormati kepada seluruh para sesepuh, para penispuh, wabil khusus kepada seluruh para sesepuh majelis Al-Istiqomatu, yang sangat kami hormati kepada Bapak Ketua Majelis Al-Istiqomatu Bapak Ustadz Muhammad Syafiq beserta seluruh pengurus, yang sangat kami hormati kepada Bapak Ketua Rijal Ansor Serang Baru Bapak Ustadz Imam bin Mulyo beserta pengurus, dan yang sangat kami hormati kepada seluruh bapak-bapak jamaah Majelis Al-Istiqomatu, seluruh sahabat rekan Ansor Banser seluruhnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kenikmatan iman Islam, nikmat sehat, panjang umur, sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan rutinan setiap malam Selasa pada sholat isya di tempat yang mulia ini di Majelis Al-Istiqomatu.
kita melaksanakan kegiatan pembelajaran ilmu, mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semoga wasilah daripada pembelajaran ilmu Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan kepada kita semuanya, disehatkan jasmani rohani kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dihalalkan, dibarokahkan serta dimudahkan, dibanyakan rezeki kita untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh keluarga kita, seluruh keturunan kita dijadikan keturunan yang soleh dan solehah. Keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas wasilah dan tuntunan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ditunjukkan menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dinul Islam. Marilah sebelum kita mulai pembelajaran, kita bacakan suratul Fatihah, wabil khusus kepada seluruh para orang tua kita, para guru-guru kita, serta kepada seluruh para saudara-saudara kita, baik yang telah mendahului ataupun yang masih ada di dunia. Yang telah mendahului kita doakan semoga ditetapkan iman Islamnya, diampuni segala dosanya, dilapangkan di alam kuburnya, dijadikan husnul khatimah. Serta yang masih ada di dunia kita doakan semoga selalu diberikan keberkahan, dimudahkan segala urusannya, dimakbul hajatnya, disehatkan jasmani rohaninya, dijauhkan daripada segala para musibah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi minal muhajirin wal ansari radhiyallahu ta'ala anhum ajmain wa tabi'in tabi'ina kulluhum ajmain ila yaumil qiyamati. Syawallahu lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa hadratil khulafaur rasyidin sayyidina Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila hadratil jami'i masyayikhina wa masyayikhati ajma'in wal masyriqi ila maghribiha, khususan abaina wa ummahatina wa asatina wa jaddatina kulluhum ajmain. Summa ila ruhi jami' ahlil kubur almarhum almarhumah. Ghafarallahu lana wa lakumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya sebut nama orang tua kita masing-masing, serta kita doakan kepada almarhumah Ibu Sayyidi almarhum Bapak Sunoko bin Bapak Ngatono, serta kepada seluruh para jamaah Majelis Al-Istiqomatu. Semoga di dalam kita seluruhnya melaksanakan pengajian menjadikan keberkahan bagi kita semuanya, dimudahkan segala urusan kita, dimakbul hajat kita, dimudahkan apa yang menjadi maksud dan tujuannya, serta disehatkan jasmani rohaninya, dijauhkan daripada segala bala musibah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qala al-musannif al-mu'allif al-hadir fid dini fa amma fa'aluhu bil basmalati wal hamdalati ila akhirih amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita melanjutkan kembali pembelajaran kitab Tafsir Al-Jalalain. Dan kita masuk di ayat yang ke-116. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk di ayat yang ke terakhir. Wadzukur ya, wa idh qala rabbuka li Isaya. Ayat Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Allahu wa iddarwa, dan yakni udzukur maknanya adalah ingatlah. Idza qala, berarti kita 116 ya. Betul ya? Kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Innaka antal 'allamul ghuyub. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta antar raqiba 'alaihim wa anta 'ala kulli syai'in syahid. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakni dan udzukur maknanya ingatlah. Idza qala yakni ketika berfirman. Ayyaqulu penegasannya yakni berfirman. Allahu yakni Allah berfirman kepada siapa? Li Isa, kepada Nabiullah Isa alaihi salam. Fil qiyamati, ketika pada hari kiamat. Taubikhan
maknanya sebagai bentuk pencelaan ataupun yakni menghinakan liqaumihi kepada kaumnya. Ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam atau Nabi Isa bin Maryam, anta qulta linnasi, anta qulta linnasi, adakah engkau mengatakan linnasi kepada manusia? Anta qulta linnasi, adakah engkau mengatakan kepada manusia? Attakhiduni, yakni jadikanlah aku, wa ummiya, dan yakni ibuku, wa ummiya dan ibuku, ilahaini, dua orang yang menjadi Tuhan, min dunillahi, selain daripada aku yakni Allah. Qala, maka menjawab, siapa yang menjawab? Isa, yakni Nabiullah Isa alaihi salam. Wa qad ur'ida, dan yakni benar-benar gemetar. Subhanaka, maha suci engkau, penjelasannya adalah tanzihan, yakni aku mensucikanmu. Tanzihan laka, yakni aku mensucikanmu, amma, dari setiap apa, layaliku, yang tidak layak ataupun pantas bika bagimu, minas syariki, daripada sekutu-sekutu, wa ghairihi, dan yang lainnya. Ma yakunu, tidaklah patut, penegasannya ma yang bagi, yakni tidak layak, li, yakni bagiku, an aqula, untuk mengatakan, ma laisa li, apa yang bukan bagiku, bihaqqin, yakni hak. Khabaru laisa, menjadi khabar dari lafaz laisa, wali, dan kepada lafaz li, litabyini, dengan tujuan yakni penjelas. In kuntu, jika aku pernah, qultuhu, mengatakannya, faqad alimtahu, maka benar-benar engkau ta'lamu, mengetahui. Ma, dari apa, ukhfihi, yang aku sembunyikan, fi nafsi, pada diriku, wala a'lamu, dan tidaklah aku mengetahui, ma, dari setiap apa, fi nafsika, yang ada padamu. Aima tughfihi, penegasannya adalah apa yang engkau sembunyikan, min maklumatika, dari pengetahuan-pengetahuan engkau. Innaka, sesungguhnya engkau,
anta yakni engkau Allamul ghuyubi maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Di atas ayat yang ke-116 ini menjelaskan bagaimana ketika besok pada hari kiamat Allah itu memberikan salah satu firman ataupun apa yang disampaikan Allah kepada Nabi Isa berkenaan dengan apa yang dilaksanakan oleh kaumnya. Jadi ini sebagai bukti penguatan, sebagai bukti jawaban. Dan Nabi Isa ini ditanya sama Allah langsung ataupun dijawabkan dengan bahasa kalimat, wahai Nabi Isa, dulu sampean di dunia beserta ibumu pernah enggak mengatakan bahwasanya engkau sebagai Tuhan? Di situ dia dijawab, ditanya sama Allah. Sebabnya ketika di dunia ini yang terjadi kaumnya itu sampai menganggapnya dia sebagai, dan ini menyembah kepada selain daripada Allah, jadi menjadikan makhluk jadi bahan sesembah. Padahal Siti Maryam juga meninggal. Nah, kalau meninggal berarti makhluk. Nabi Isa juga makhluk cipta. Nah, kalau barang ciptaan dijadikan Tuhan boleh nggak? Nah itu, karena punya sifat adalah fanaun, yakni rusak. Ya, jadi ini perlu menjadi kejelasan. Pertanyaan ini maka dijawab oleh Nabi Isa, ya Allah, engkau maha suci. Sebagai bukti bahwasanya tidaklah pantas bagiku untuk menjadikan engkau ataupun yakni sebagai apa yang lain sebagai sekutu-sekutunya. Artinya Nabi Isa dan ibunya enggak mungkin, ya Allah saya mengatakan seperti itu. Kalau saya berkata seperti itu berarti saya menjadi sekutu. Artinya apa? Berarti kaumku saya suruh untuk menyembah kepada selain Allah. Itu dijawab Pak, di situ dijelas. Terus, dan tidaklah menjadi pantas bagiku untuk berkata segala sesuatu yang tidak hak. Ya, Nabi itu atau seorang Rasul punya sifat, berarti apa Pak? Sifat Rasul satu, sidik, berarti harus benar. Kalau namanya Rasul terus nggak benar berarti ya tidak ketetapan sifat itu. Yang kedua, amanah. Berarti seorang Rasul itu harus punya sifat amanah. Berarti apa yang disampaikan wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala harus disampaikan kepada umatnya tanpa ada sesuatu perkara yang disembunyikan. Berarti ketika sudah disampaikan oleh Allah wahyu, maka kemudian disampaikan kepada umat. Berarti nggak mungkin kalau punya jawaban yang seperti itu. Tidak, Nabi Isa nggak ngomong saya sebagai Tuhan. Ataupun ibunya Siti Maryam, ya. Terus kemudian dijawab lagi oleh Nabi Isa, jadi in kuntu, jika aku pernah mengatakan kultuhu, yakni berkata yang demikian. Jadi Nabi Isa itu jawab kepada Allah, ya Allah, jikalau aku pernah berkata seperti itu, tentunya faqad alimtahu, maka engkau lebih mengetahui. Artinya apa yang menjadi kuasa Allah
setiap apa yang diperbuat oleh manusia, makhluk yang ada di bumi dan seluruh isinya ini, dan langit dan bumi, seluruhnya dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala, maha mengetahui, gak ada yang terlewatkan. Jadi kemudian Nabi Isa berkata kepada Allah, ya Allah, jikalau aku pernah berkata seperti itu, cara kata bahasa kita lagi menjelaskan, nek aku pernah berkata seperti itu, tentunya engkau lebih mengetahui ya Allah, saya berkata begitu apa enggak. Ya Pak, ini langsung sebagai jawaban Nabi Isa, saya ini hamba Allah, saya ini hambamu ya Allah, maha suci bagi engkau ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Maka dijawab kemudian selanjutnya, dan Allah lebih mengetahui dan engkau lebih mengetahui apa yang ada di dalam diriku, fi nafsi, yang ada di dalam diriku. Jadi semuanya dari perbuatan ataupun ucapan Nabi Isa, dari awal sampai beliau diangkat sampai nanti perjalanan akhir zaman, seluruhnya Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Malah sebaliknya dijawab sama Nabi Isa, wala a'lamu ma fi nafsika, dan aku tidak mengetahui apa yang ada di dalam dirimu. Ya, kita sebagai hamba Allah tidak mungkin sanggup untuk bisa melihat. Ya, Nabi Isa maturlah, zat Allah tidak bisa disamakan dengan makhluk. Nek kita melihat seperti mata telanjang, berarti sing dilihat barangnya itu berarti makhluk. Ya Pak, kalau sampai melihat jegreng begitu terus sampai ngomong, oh bentuknya kayak gini, berarti nanti akan dijawab Allah itu punya bentuk. Nah, sedangkan yang punya bentuk hanya makhluk. Ini biar mudeng nih, ya Pak. Jadi ini yang perlu menjadi jawaban kita, jangan sampai di dalam diri kita itu menyamakan Allah seperti benda. Oke, dipahami nih. Kalau kita menyebut Tuhan yang menjadi sesembahan itu kok bentuknya benda, berarti itu makhluk. Ya, pahami Pak? Jadi sampai jangan kepikiran, oh Gusti Allah bentuknya begini, oh Gusti Allah mungkin kalau duduknya kayak manusia gitu, duduk di kursi gitu. Yang hanya seperti itu hanya makhluk, duduk di kursi, ya makhluk toh. Yang berbentuk jisimnya atau jasmani, ya Pak, mau dipahami ini biar kita jangan sampai menjadi orang yang tergelincir dengan pemikiran kita bahwasanya menyamakan Tuhan atau menyamakan Allah seperti benda ataupun bentuk. Bahaya ini Pak, jadi masalah nanti kita kalau seperti itu, berarti menjadi orang yang syirik, mensekutukan Allah. Ya. Terus yang selanjutnya, kemudian jawab penegasannya adalah aima tukhfihi, dari apa setiap perkara yang engkau sembunyikan. Artinya seorang Nabi Isa itu menjawab, ya Allah, saya itu gak bakalan tahu apa yang ada semuanya. Saya hanya mengetahui segala sesuatu perkara yang engkau ajarkan kepadaku. Artinya Nabi Isa mendapatkan wahyu daripada kitab yang dititipkannya. Di antara kitabnya adalah yang ini sudah dijelaskan bahwasanya kitab Injil yang menjadi pegangannya. Kemudian di situ ya hanya ada di dalam kitab itulah, selebihnya tidak akan lebih mengetahuinya. Karena apa? Setiap perkara yang ada di dalam apa yang ada di dunia ini, yang lebih tahu adalah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi maha mengetahui. Lu manusia ditanya, malaikat aja begitu dijawab. Malaikat itu menjawab ketika pada saat menyangkal ucapan bahwasanya ya Allah, kenapa kau ciptakan manusia yang nanti di kemudian hari akan menjadi perusak. Maka dijawab sama Allah, wahai malaikat, tugasmu itu bukan mikirin itu, tugasmu hanya taat kepadaku. Maka ya malaikat jawab, qalu subhanaka. Ini sama juga dengan Nabi Isa menjawab, qalu subhana. Apa yang dijawab sama malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu jawaban malaikat, Pak. Nah, kalau jawabannya Nabi Isa mengatakan subhanaka, yang dijawab di sini subhanaka dikalimatkan, yang diucap sama beliau, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa bihaqqin in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka antal allamul ghuyub. Ini jawabannya Nabi. Malaikat ngomongnya la ilma lana, tidaklah aku mengetahui segala sesuatu illa ma'alam tanah, kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Jadi malaikat juga ngomongnya gitu, Pak. Ya Allah, saya tidak mengetahui apapun kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Ya Nabi Isa pun jawab sama, saya tidak akan memberikan sesuatu ucapan ini kecuali segala sesuatu apapun yang ada di antaranya tidaklah pantas bagiku untuk berkata sesuatu yang tidak hak. Jadi artinya apa? Menjawab tentang asyariki, yakni mensekutukan. Tidaklah begitu ya Allah, saya enggak mungkin mengucap begituan ya Allah, Engkau Tuhan yang maha suci. Kemudian jawab dalam kalimat selanjutnya, dan engkau lebih mengetahui tentang hal ini. Terus kemudian selanjutnya, innaka, sesungguhnya engkau, anta yakni engkau, allamul ghuyubi, maha mengetahui dari setiap perkara yang gaib. Lah artinya kita sendiri sebagai manusia, Pak. Lepas zaman kalau sampai mau ditanya, sampai udah bisa tahu perkara gaib, Pak? Hah? Ya sampai sekarang ketemu dengan wujudnya iblis kayak apa modelnya, wis pernah ketemu belum? Pernah ketemu setan? Pernah ketemu malaikat, Pak? Itu perkara-perkara sing wujudnya kok ya. Adapun sampai ngomong ketemunya sama siapa itu, Pak? Hah? Pak, saya ketemu kuntilanak. Pak, saya ketemu genderuwo. Halo? Iya betul, Pak. Bisa nih pernah ketemu? Mana baik? Ya itu pun hanya perwujudan, godaan. Wujud aslinya sampai pernah tahu? Hah? Terus pernah tahu wujud aslinya iblis model kayak apa? Pernah tahu? Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika bersama malaikat Jibril bertemu dengan malaikat Jibril dalam wujud yang sebagus-bagusnya pada saat itu. Lah Nabi Muhammad ketika saat itu bertanya, malaikat Jibril, saya ingin bertanya kepadamu, jane itu wujud aslimu itu kayak apa sih? Oh iya begitu ya Nabi. Kita kan kalau ketemu kan, ketika pada saat Nabi bertemu malaikat Jibril, kondisinya dalam sudah bentuk yang sebagus-bagusnya bertemu Nabi. Nah ketika pada saat engkau besok pagi ya Rasul, lihatlah nanti pada saat beliau dilihat aslinya.
maka ditunjukkan aslinya malaikat Jibril dalam bentuk wujud aslinya. Itu yang namanya langit dan bumi itu ibarat kasarnya cuma disanggah kayak kelereng, Pak. Bahkan kita sudah ngaji di dalam kitab Daqaiqul Aqdar dijelaskan salah satunya malaikat Jibril dan malaikat Sultan. Malaikat Sultan itu berarti malaikat yang jadi pimpinan-pimpinan itu. Bahkan disejarahkan pembelajaran malaikat Mikail ketika diumpamakan kepalanya itu disiramkan kepada kepalanya air seluruh yang ada di dunia, air tau Pak, ditaruh di kepalanya, disiramin kepalanya nggak basah, itu air seluruh dunia. Kira-kira lautan gede nggak Pak itu Pak? Disiramin di kepalanya nggak basah Pak. Loh, itu perkara-perkara gaib yang tidak pernah kita tahu. Ya orang cerita masalah yang malaikat iblis, manusia harus ketemu nih kursi wujudnya ya wujud sampean tok, ini sih diceritain ya cerita horor lah ya, horor ya Pak, horor. Wong demane horor lah. Ketemu iblis aslinya sampean ya. Sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar hatinya bersih banget. Sampai iblis kalau ketemu Sayyidina Umar belok. Kalau kita ketemu iblis yang belok kita apa iblisnya sing belok Pak? Apa malah ngobrol? Mau temenan? Nah ini yang menjadi jawaban kita mengetahui makultu dari setiap apa yang aku katakan lakum kepada mereka illa kecuali ma amartani. Dijawab selanjutnya di ayatnya ma qultu lahum, aku tidak mengatakan lahum yang kelak qultu lahum, yakni aku tidak mengatakan kepada mereka semuanya illa kecuali ma amartani, apa yang engkau perintahkan kepadaku bihi untuk mengatakannya. Loh, dijawab sama Nabi Isa nih Pak. Ya Allah, saya tidak pernah berkata apapun kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Jadi apa yang ada di dalam perintahnya Allah kepada Nabi Isa, yaitu yang disampaikan, gak pernah ngomong dirinya sebagai Tuhan. Jawabnya begitu, hanya mengatakan ya, dijawab dengan kalimat apa wahwa, dan yakni yaitu anikbudullaha rabbi wa rabbakum. Ini dijawab sama Nabi Isa. Anikbudu, sembahlah Allah, rabbi yakni Tuhanku, wa rabbakum, dan Tuhan kalian semua. Loh, perintah Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu maturnya kepada umatnya, sembahlah Allah karena Allah adalah Tuhanku. Bapak, dijawab di situ. Berarti sudah menjelaskan, sudah menjadi sebuah penjelasan yang gamblang bahwasanya Nabi Isa hamba Allah. Ini sebagai bentuk. Jadi nanti jangan berpikir yang tidak-tidak. Warabbakum, yakni dan Tuhan kalian semua, wa kuntu, dan aku alaihim kepada mereka syahidan, yakni menjadi saksi terhadap mereka. Jadi artinya apa yang disampaikan raqiban, yakni sebagai pengawas, amna'uhum, yang mencegah mereka, mimma, dari apa yaquluna, yang mereka katakan. Jadi Nabi Isa ngomong ini sebagai bukti jawaban, sebagai sanggahan apa yang diucapkan oleh kaumnya kepada Nabi Isa, yang pada saat itu menjawab bahwasanya dianggapnya Nabi Isa sebagai Tuhan.
Kan begitu Pak, dijawab ini sebagai bentuk jawaban. Madumtu, selama aku berada ataupun yakni fihim, di antara mereka. Udah jawab sama Nabi Isa Pak. Nih yang diucapkan oleh mereka kepadaku seperti ini, seperti ini. Saya jawab. Sudah dijawab sama Nabi Isa, tidak, aku bukan Tuhan, Allah lah Tuhan. Dan ini Tuhan kalian semua. Dijawab sama Nabi, madumtu lahum, selama aku berada di antara mereka. Berarti ketika pada saat beliau yakni melaksanakan dakwahnya, termasuk kepada kaum yang disebut, kalau kita sudah paham, termasuk yakni di antaranya kaum Hawariyun tadi. Yang disebut Hawariyun itu ya pengikutnya Nabi Isa. Termasuk kalau kita ngaji di dalam ayat Al-Quran itu, yang di dalam surat Yasin, ketika dikirim ke suatu negeri, salah satunya yang disebut negeri yang namanya Intokiyah. Dalam surat Yasin jelasin itu. Ya. Bahkan ada diturun, yakni diutuslah 2 orang utusan. 2 orang utusan akhirnya ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, di mana mereka sebelumnya sudah berdakwah dari menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan orang yang kena penyakit baros dan yang lain, serta bahkan menghidupkan orang yang sudah mati. Dan diantaranya salah satu pada saat itu ada seorang pembesar ataupun yakni raja yang bernama Raja Aftihis. Ya Pak, diceritain panjang ini. Ya, lo kebetulan di saat itu raja tersebut ataupun di kaum tersebut, salah satunya diantaranya putrinya sudah meninggal terlebih dulu. Nah kemudian diperintah, bagaimana kalau kita hidupin aja itu. Maka putri raja itu yang sudah meninggal dihidupkan. Nah kemudian ketika putri raja itu bangun, kemudian ditanya, kaifa haluki, bagaimana kabarmu wahai putriku. Jadi kalau bahasa Arab itu apa kabar itu kaifa haluki. Kalau ki karena perempuan gitu. Kalau kayak kita kalau ngomong bahasa Arab, kalau ngomong tanya nama, kalau laki-laki berarti ma ismu ka. Kalau bagi laki-laki, kalau perempuan ma ismu ki. Kalau bagi perempuan, kalau laki-laki ka, berarti ma ismu ka, siapa namamu. Kalau bagi perempuan ma ismu ki. Nah ternyata ketika putri raja ini sudah dibangunkan, kemudian ditanya, bagaimana kabarmu di kuburan wahai putriku, wahai bapakku. Dijawab, ya abi, wahai bapakku, saya ketika meninggal dalam kondisi musyrik, saya tidak beriman kepada Allah. Wa kana alaihi adabi awalin ila akhir. Dari ketika pada saat meninggal dunia, di hari pertama sampai hari ke-7, masih baru pertama meninggal sampai hari pertama sampai hari ke-7, yakni disiksa dengan siksa yang berbeda. Ini baru meninggal 7 hari. Itu dia cerita, wahai bapakku, saya meninggal baru 7 hari saja karena aku meninggal musyrik. Dari hari pertama sampai hari ke-7 tok sudah disiksa dengan siksa yang berbeda. Dari hari pertama sampai hari ke-7. Sampai kalau sekarang tahlilan berapa hari? Itu bisa dijawab, nanti sampai bisa ngerti itu. Jadi kalau namanya ulama memberikan penjelasan, ada orang tahlilan 7 hari, di situ menjadi jawaban. Beratnya ahli kubur di situ, Pak. Mana kalau ngomong apa itu fungsinya tahlilan, ini dijawab. Belum mati sih kita, kalau udah mati baru ngerasain. Ya Pak, wis pernah ada sing ngalamin mati belum? Mati suri barangkali. Apa pura-pura mati?
Pura-pura mati itu ya barusan tuh nanti kalau bos dari sini merem gitu tuh. Mau diomong mati tapi hidup, diomong hidup tapi menang baik, tapi ngabis-ngabisin juga, ya Pak. Maka kalau orang begitu mau tidur doanya apa? Bismika Allahumma afya wa bismika amut. Berarti kalau mau tidur berarti mau berangkat. Sama kalau mau tidur mau berangkat apa? Mati. Tahu besok pagi mau bangun lagi? Kalau bablas? Oh, itu speaker ono bunyi. Makanya sampean kudu hati-hati saja pelajaran ini supaya ngerti kalau tidur ya bismillah lah, paling pendek-pendeknya wis tidur bismillah mangap wis bareng nguyuh tok. Kadang kita gampangin, tenang aja, sholat gampang, isya panjang. Kalau kita masih punya waktu, kenapa nggak buru-buru sholat dulu? Ya kita kalau mau tidur seyogianya bismillahirrahmanirrahim. Saking ngantuknya bismillah tok lah. Kalau diajarkan sama guru suruh baca falak binas ayat kursi ya bismillah 21 kali. Terus tambahin doa gitu. Kata sampai ngomong lah kalau begitu kapan tidurnya Bang di sini? Ya begitu sampai. Ritualnya orang mau tidur aja panjang, kalau kita makan kagak. Tidur masuk gubraknya wae, gubrak Pak. Tidur masuk karepe wae maunya. Maka kadang-kadang kalau tidur gak karu-karuan, ngimpinya ki aneh. Udah mana begitu sekalinya ngimpi ngomong wangsit. Tidur aja kita kadang-kadang sholat belum wangsit. Wangsit ilham itu ataupun maunah pertolongan. Ya wong sing ngimpi itu begitu tidur bangun wudu lagi, tidur lagi, ngimpinya masih berlanjut, bangun lagi, tidur lagi, masih wudu lagi, masih berlanjut, itu baru bener. Tapi ora wis bangun sekali tok, ya kadang-kadang wis kakean turu, Pak. Orang kalau kebanyakan tidur malah orang genah, Pak. Paham ini? Orang kita kalau tidur bablas terus waktu ditinggalin terus. Orang saking enaknya dari pagi sampai sore, duhur tabrak, asar tabrak, tahu-tahu bangun mak. Nah kalau begini, model begini bagaimana ceritanya? Sudah menjadi jawaban, enggak mungkin. Yang ada cuma setan yang masuk di dalam mimpi kita. Setan jangan wujud kiai. Setan itu yang bisa wujud cuma satu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wujud orang lain itu bangun lama tekan rambutnya apa jenggotnya kangsrah, tahu nggak Pak? Oh bisa. Sampai ketemu yang namanya Barseso. Barseso itu ditemuin sama iblis dalam bentuknya manusia. Barseso ini kan penasehat raja Pak, tambahin lagi kiai, ulama besar pada saat itu. Barseso itu digodain urusan masalah mabok sama zina, ditanya sama iblis. Lah iblis nanya dalam bentuk wujud manusia. Kiai, zina sama mabok mantep mana dosanya? Tanya itu. Nah ternyata digoda itu Barseso. Begitu minum minuman keras, tengleng. Pas lagi jalan ayug-ayugan lewat kamar putri raja, tidurnya kainnya kesingkap. Oh mantap 86. Masuklah Barseso ke kamar. Akhirnya terjadi perbuatan yang tidak sesuai. Lagi asik-asiknya gimana Pak? Lagi asik-asiknya berbuat, adiknya putri raja masuk. Takut ketahuan, dibunuh sama
bar seso 3 pasal. double berarti Pak wis memperkosa, membunuh, ya gara-gara tengkleng. Berarti urusan mabok ini walaupun sampean biarin Pak, yang penting kan kita happy. Kan minum doang Pak, hitung-hitung buat obat, gayanya obat. Udah godek begitu sampai problem begini-begini, urusannya pasti larinya kemana? Sudah mabok pasti atau baik saat ini mau narkotika mau apapun, setelah sudah begitu pasti larinya ke perempuan. Habis perempuan merasa mumet begini-begini, akhirnya terjadi kriminalit. Banyak terjadi kriminal itu gara-gara di sono. Bau ini bau naga. Oh, bau naga. Itu Pak. Itu kalau kita ceritakan sebagai bentuk apa penjelasan kepada seluruhnya. Kemudian yang terakhir disampaikan dalam pelajaran di sini, wa anta ala kulli, menjadi jawaban madumtu fihim, yakni selama aku berada fihim, di antara mereka, falama tawaffaitani, maka setelah engkau wafatkan aku. Penjelasan di sini wafat ini adalah qabattani birraf'i, yakni engkau telah, apa yang disampaikan di sini? Yakni membabir raf'i, yakni dengan mengangkat ilas sama'i, menuju langit. Jadi sing dimaksud Nabi Isa itu ketika di setengah perjalanan beliau masih umur 33 itu, kemudian di saat beliau dakwah gak sampai beliau mengalami itu, kemudian diangkat ke langit. Oleh tugasnya besok masih ada lagi ketika di akhir, yakni adalah untuk menyelesaikan yang namanya Dajjal. Nanti turun lagi ke bumi untuk menyelesaikan urusan Dajjal. Nah, sekarang diangkat. Jadi Nabi sing di tengah, kemudian umur masih muda, di umur segitu kemudian diangkat oleh Allah ke langit. Dan nanti tugasnya akan turun kembali, yakni untuk membunuh ataupun menyelesaikan, yakni dengan yang lain Dajjal. Oke, jadi besok di akhir zaman ada makhluk yang namanya Dajjal. Jadi kalau cerita hari kiamat banyak Pak, oke. Dajjal, nanti ada ketemu lagi yang namanya Ya'juj wa Ma'juj. Ini binatang-binatang apa sih modelnya apa? Ada namanya dabah. Jadi disebut dabah itu kayak seperti apa? Ya'juj wa Ma'juj itu seperti apa? Nanti kalau kita ngaji dalam pelajaran kitab yang lain akan dijelaskan Ya'juj wa Ma'juj itu apa, dabah itu apa, ya Dajjal itu seperti apa. Ya, saya rasa penjaringan sudah banyak mengadopsi pelajaran dari tempat-tempat yang sudah dari zaman dulu ceritanya sudah. Tetapi untuk penjelasan maka tabayunan. Tabayunan berarti bertanyalah kepada kiai yang tepat, yang sesuai. Jangan digambarin ada orang cerita mata tiga, berarti orang ketemu orang matanya tiga disebut Dajjal. Ya, ada orang lain matanya tiga, berarti Dajjal kali dia. Jangan seperti itu jawabnya, nanti ada ciri khusus yang memang sudah menjadi jawabannya. Jadi jangan mengadopsi pelajaran tanpa bertanya kepada guru. Oke, hati-hati nanti kalau sampai punya definisi tanpa bertanya kepada guru, bahaya. Oke, jadi fitnah malah, ya. Itu yang kita pelajari. Kemudian yakni bahwasanya dikatakan kuntu, engkaulah anta, yakni engkau ar-raqibu, yang mengawasi alaihim, kepada mereka. Jawabannya Nabi Isa menjawab bahwa Allah lah yang mengawasi alaihim, kepada mereka. Al-hafidhu, penegasannya adalah al-hafidho, yakni yang memelihara li a'malihim, kepada amal mereka semuanya. Wa anta, dan engkau ya Allah, ala kulli, dari setiap syai'in, sesuatu, min qaulin, termasuk perkataanku. Ini dijawab sama Nabi Isa.
Ya Allah, termasuk perkataanku lahum, yakni kepada mereka, wa qaulihim, dan ucapan mereka ba'di, sesudahku. Jadi Allah mengetahui di saat Nabi Isa berkata itu atau ketika nanti sesudah kaumnya Nabi Isa. Berarti termasuk kita. Oke. Cerita tentang kita Nabi Muhammad berarti Allah sudah mengetahui nanti besok turun pada akhir zaman Nabi yang menjadi penutup seluruh Nabi adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan malah tambah ngeblinger kayak manusia. Sudah dikasih pelajaran setelah Nabi Muhammad gak ada yang Nabi lagi. Sekarang banyak orang yang ngaku-ngaku jadi Nabi. Itu pun pengikutnya gak sedikit. Orang pinter lagi makanya. Ya, ada namanya Musadek, ada namanya dulu zaman Nabi itu setelah Nabi wafat, ya ada orang yang bernama Muzailamah. Udah begitu pangkatnya bikin gini orang, Muzailamah al-Kadzab. Ya, itu jadi jawaban kita semuanya. Maka kita patut bersyukur sudah dijelaskan tentang makna ini, bahwasanya kita juga harus mengimani. Ya, kalau kita sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti itu kita sudah mengimani seluruh nabi dan rasul. Ya, kalau beda dengan dulu mengimani tok sama nabi itu wis. Kalau kita sekarang sudah diramut seluruhnya, maka pertanggungjawabannya seluruhnya. Kita sudah jelas asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti kita sudah jelas ya Pak. Jadi jangan sampai ragu lagi nanti. Sampai salah sedikit ngucap, makanya ada nabi itu top mantep itu. Lahir di kutub utara misalkan. Sampai yang percaya, selesailah sudah iman Bapak. Jadi makanya nanti dikatakan ketika pada saat meninggal dunia, setan itu masih bawa mangkok air, masih ngeledekin sampean. Karena orang mati itu hausnya luar biasa. Lah iblis gak kurang akal, datang bawa air ngomong nih, apa minum air ini, mantep ini, hilang nanti hausnya. Cuman ada syaratnya, katakan Nabi Muhammad tukang bohong. Yang kedua, katakan Tuhan itu banyak. Udah cukup itu aja dua. Nanti kalau ngucap begitu selesai hausmu. Padahal itu bujuk rayu setan. Maka putusnya iman seseorang yang paling menakutkan adalah ketika sakaratul. Pokoknya sampai dilantik la ilaha illallah itu. Jangan dikirain orang lagi sakaratul maut, bagiannya aja tadi mati. Kita orang tua kita lagi ngap-ngapan begitu, lagi kita lagi sini, kita tuntun talqin la ilaha, malah kita biarin karena kita mau resinau. Dulunya kita waktu hidup diajarin ngaji enggak, suruh ngaji malah kita nggak mau. Begitu orang tua kita meninggal, udah biarin aja terkau, udah begitu juga hanya detik-detik, ntar lagi juga paling 5 menit lagi kali. Malah kita ngerokok di luar udut begini. Orang tua kita lagi sakaratul. Paham ya? Kita akan sedih Pak. Anak yang kita banggakan, anak yang kita puja katanya tiap hari. Oh anak bapak paling ganteng. Oh anak bapak paling cakep. Begitu mau meninggal dunia, sing malah diributin. Jangan meninggal dulu, kita tanda tangan dulu nih urusan sono. Belah sono belon. Nangis Pak orang tua Pak. Oke, paham? Sebagai jawaban ini semoga Allah melindungi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa'afuminkum walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli sholatan